Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati di dalam program Renungan Kebenaran Firman Tuhan di pagi hari. Dan di pagi hari ini kita akan kembali memulai hari yang baru ini. Saya yakin dan percaya kalau kita memulai hari yang baru, mengawali bersama dengan Tuhan, maka di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat istirahat di sepanjang malam ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan di pagi hari ini Bapa kami merindukan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu sebentar kami dengarkan dapat kami pahami Tuhan, dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena tidak semua orang mampu dan mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Namun kita saat ini ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ya mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan menjadikan Tuhan dalam kehidupannya. Karena mata rohani mereka masih tertutup oleh ilah-ilah zaman sekarang ya. Mereka tertutup oleh roh agamawi yang menurut mereka adalah kebenaran, namun sebenarnya bukan kebenaran. Karena kebenaran yang sebenarnya itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan kelihatannya simpel sekali, sederhana sekali, kelihatannya murahan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan itu tidak murahan, Saudara. Keselamatan itu mahal harganya. Karena saking mahal harganya, tidak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya bisa menyelamatkan diri dari penghukuman kekal itu, saudaraku. Karena Alkitab jelas katakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Alkitab katakan di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengakuan kita itu penting sekali ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi pengakuan kita tentang ya Yesus adalah Tuhan ini menentukan masa depan kita, saudara. Ya, kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, artinya kita menjadikan Tuhan itu ya Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan itu juru selamat dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ketahui, saudaraku, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkitab jelas katakan di dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga.
selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang kita dapat diselamatkan. Jadi hanya melalui nama Yesus. Ya, keselamatan hanya melalui nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri juga katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun banyak orang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan tidak mau percaya dalam kehidupannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus, pengakuan kita kepada Tuhan Yesus itu menentukan masa depan kita, saudara. Menentukan masa depan kita. Namun sayang, saudaraku, banyak orang oleh karena gengsi dan oleh keangkuhan, banyak manusia menolak keselamatan itu. Mereka tidak mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma ditolak mentah-mentah, saudara. Lalu manusia berusaha mereka jalan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal jelas dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di dalam nama lain. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai macam cara ke seluruh penjuru dunia. Namun masih banyak orang mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir sudah. Neraka dan surga itu dianggapnya hanya isapan jempol, sudah. Salah besar. Surga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Jadi hati-hati, saudaraku. Keputusan kita itu menentukan masa depan kita. Pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai pola pikir kita itu dibutakan oleh ilah zaman sekarang, oleh roh agamawi, yang menurut pandangan kita, pikiran kita itu benar, menurut kita itu sudah ini jalan yang paling benar. Padahal itu jalan adalah jalan yang salah, saudaraku. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita tetapkan, mantapkan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena kita sudah menerima masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan jangan kita malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru saksikan kepada orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ini yang Tuhan perintahkan untuk kita menjadi saksi bagi semua manusia di dunia ini, saudaraku. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui di hadapan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapakku di surga. Jadi pengakuan kita ini, saudaraku, di hadapan orang, status kita sebagai anak Tuhan, itu harus kita saksikan, saudara. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Jadi mengaku itu tentunya kedengaran apa yang kita ucapkan, saudara. Dan Tuhan melihat kalau kita mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di hadapan manusia, artinya di hadapan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Pengakuan kita ini, saudaraku, itu menentukan masa depan kita. Pengakuan kita dan iman percaya kita itu menentukan masa depan kita kelak, saudaraku.
Jangan anggap saudaraku, surga neraka itu hanya isapan jempol, dan itu realitas. Itu nyata saudaraku. Setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti Tuhan memberikan jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan itu jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan di dalam Tuhan saudaraku. Merupakan suatu kepastian, ya. Kita bisa membayangkan surga dalam kekristenan itu surga yang luar biasa, saudara. Ya, Alkitab katakan tidak ada ratap tangis lagi, kertak gigi lagi. Di sana yang ada hanya kebahagiaan. Di sana yang ada hanya sukacita. Tidak ada penderitaan, saudara. Dan itulah adalah suasana surga. Dan surga ini, saudaraku, akan kita terima, kita dapat pada saat kita mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tentunya ya tempatnya adalah di neraka yang kekal. Surga yang kekal, neraka yang kekal. Tapi banyak orang menganggap bahwa surga neraka itu hanya dongeng, hanya isapan jempol. Saudaraku, hati-hati saudara. Surga neraka itu suatu realita, sesuatu yang nyata. Dan kita perlu pikirkan. Pada saat engkau masih ada keraguan, kebimbangan untuk memilih, memutuskan memilih jalan ke surga, saat ini saudara harus tentukan, saudara. Kalau saudara mau memiliki tempat dalam kehidupan kekal di surga, buka hatimu. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saudara akan menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Namun pada saat saudara tidak mau membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara masih mengeraskan hati, maka sudah dipastikan tempat saudara bukan surga, tapi neraka. Dan Alkitab gambarkan neraka itu apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Ya. Disiksa selamanya, saudara. Ya. Neraka itu real, nyata, saudara. Ada hamba Tuhan yang pernah melihat neraka. Ya. Pada saat dia sedang berbaring di satu rumah sakit, diperlihatkan neraka. Ya, ingat saudara, neraka itu tempat yang dibuat Tuhan untuk menghukum iblis dan antek-anteknya, saudaraku. Neraka itu bukan diperuntukkan untuk manusia, ya. Tapi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan ke neraka, saudaraku. Ya. Jadi neraka itu tidak diperuntukkan untuk manusia dari awalnya, saudara. Neraka itu diperuntukkan untuk iblis bersama dengan antek-anteknya, saudara. Ya, tentunya bersama dengan orang yang tidak percaya. Itu pasti akan dihukum di neraka, saudara. Dan neraka itu, ya, apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Manusia disiksa siang dan malam. Dan pada saat hamba Tuhan melihat neraka, saudara, hamba Tuhan ini kaget. Karena di neraka ternyata banyak orang, ya, yang sudah ada di gereja juga. Bahkan orang yang nyumbang gereja juga, saudaraku. Ya. Orang-orang yang sudah mendahului dia, tempatnya di neraka. Lalu hamba Tuhan ini bertanya kepada Tuhan, mengapa dia ada di sana, Tuhan? Lalu Tuhan ngomong sama hamba Tuhan ini, tempatmu pun ada di situ kalau kamu tidak bertobat. Ternyata saudaraku, hamba Tuhan ini mulai sadar. Selama melayani, hamba Tuhan ini belum bertobat. Belum bertobat sungguh-sungguh. Namun kenapa? Ya, seolah dipakai dengan luar biasa, dengan karunia yang begitu hebat. Karena kesembuhan, karena hikmat marifat.
Ya, semua orang kagum saudaraku. Ya, karunia itu adalah pemberian Tuhan, artinya dipinjamkan Tuhan. Suatu kali Tuhan ambil, ya kita gak bisa berbuat apa-apa saudara. Ya, makanya dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, di akhir zaman nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah mereka sudah mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit demi namaku, ya kan, mengadakan mukjizat demi namaku. Ini kan orang yang sudah percaya saudara. Namun Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan tidak pernah mengenal? Artinya mengenal di sini saudaraku, hidupnya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri, untuk popularitas. Dan ini di mata Tuhan jahat. Jadi saudara, pada saat hamba Tuhan ini melihat orang-orang ada di neraka, dan Tuhan katakan tempatmu pun ada di situ kalau kamu tidak bertobat, dan itu membuat hamba Tuhan ini mau bertobat saudaraku. Ya, mau melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan hamba Tuhan ini berani ngomong di mimbar, ya, pada saat saya juga hadir. Dia katakan, ya, itu tahun 2006 saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan, saya mau menyampaikan kepada saudara semua, kalau ditanya kapan saya bertobat, bulan April kemarin saya baru bertobat. Waktu saya ada di rumah sakit di Singapura, Mount Elizabeth. Setelah saya melihat neraka, orang-orang ada di neraka, saya tidak mau masuk neraka. Dan saat itulah saya baru bertobat. Saya melayani selama ini, saya belum bertobat. Dan itu pengakuan hamba Tuhan di hadapan jemaat Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mau alamat kita ke neraka, mari kita harus sadar, bertobat, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar. Berbalik 180 derajat, ya, dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Ya, contohnya saya jalan ke depan, sedang berjalan di tempat yang salah. Setelah tahu itu jalan salah, sadar, lalu kita balik arah, dan itu bertobat saudaraku. Bukan ya 380 derajat, 60 derajat saudaraku, muter lagi ke jalan yang salah, tapi 180 derajat. Itu yang benar saudaraku. Kita mau meninggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Baru ya, kita akan diselamatkan oleh Tuhan, menjadi manusia baru yang terus diperbaharui dalam kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, surga itu adalah suatu kepastian. Dan kepastian itu akan kita dapat tatkala kita mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Sebagai upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kematian kekal itu sudah ada di depan kita saudara. Untuk itu putuskan hari ini. Kalau engkau belum membuka hati, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, putuskan hari ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan cara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai terlambat saudaraku. Jangan sampai terlambat. Dan kalau ada orang-orang di sekelilingmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari saksikan tentang Yesus dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya melalui kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan oleh Tuhan. Dan melalui saudara dan saya, bila Injil boleh diberitakan,
sampai ke seluruh dunia ini, saudaraku. Kita mau ambil bagian untuk memberitakan kabar baik ini, saudara. Ya, karena Tuhan mengatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini adalah tugas setiap kita orang percaya. Pergi ke seluruh dunia, artinya dimanapun Tuhan tempatkan, di sanalah dunia kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia rumah tangga, ya, dunia pendidikan, dimanapun Tuhan tempatkan, di sanalah ladang kita. Di sanalah dunia bagaimana kita ini menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik melalui kehidupan saudara dan saya. Supaya banyak orang boleh mendengar dan mau membuka hati, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Karena pengakuan kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu menentukan masa depan kita. Dan masa depan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah masa depan yang pasti. Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Manusia tinggal mau menerima atau tidak. Itu saudaraku, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat manusia untuk menentukan, untuk memilih. Dan saat ini, saatnya, tentukan pilihanmu. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan diselamatkan. Dan keselamatan merupakan sesuatu yang pasti, ya, yang pasti, bukan mudah-mudahan. Sesuatu yang pasti. Untuk itu mantapkan dirimu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kita yang sudah percaya, tetap pertahankan imanmu sampai akhir hidupmu, saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, jika anak manusia, adakah iman di bumi ini? Jangan kita mengawali pertandingan dengan baik, tetapi mengakhiri dengan tidak baik, saudara. Awali pertandingan dengan baik, akhiri dengan baik juga. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa pengakuan kami itu menentukan masa depan kami. Pengakuan kami tentang Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan iman percaya kami kepadamu, itu yang menentukan masa depan kami, kebahagiaan kami kelak, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bagi setiap orang yang belum percaya kepadamu, Tuhan, Engkau jamah, Engkau buka mata rohaninya, agar mereka juga percaya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu termeterai dalam roh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Bila berkat-Mu Engkau curahkan, Engkau limpahkan atas kehidupan kami, ya Tuhan. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini, ya Tuhan, untuk kami menerima kebaikan dari Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari sorga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan.
Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah